Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sadarkah Anda, seiring bertambahnya usia Anda, berbagai organ vital di dalam tubuh juga mengalami penuaan. Mungkin Anda menjadi lebih sering merasakan sesak nafas atau mudah lelah saat beraktivitas, atau menjadi mudah lupa karena daya ingatnya menurun. Waspada, itu adalah tanda-tanda organ vital yang sudah mengalami penuaan. Oleh karena itu, sudah saatnya Anda menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Pasalnya, penuaan organ vital ini tidak hanya disebabkan oleh usia yang terus bertambah, tetapi banyak faktor di luar sana yang mungkin tidak Anda sadari dan berdampak besar terhadap kondisi tersebut. Salah satunya adalah paparan dari radikal bebas. Contohnya polusi udara, paparan sinar matahari yang berlebih, merokok, dan juga berlemak tinggi. Lantas bagaimana cara mengatasi dampak dari risiko penuaan organ vital ini? Mari kita simak sampai tuntas. Pemirsa, selamat bergabung di Go Healthy. Cara tepat hidup sehat. Kembali lagi saya Coki Sitohang mengundang amprukan para praktisi kesehatan yang handal. Favorit Anda. Sebelah kanan Mbak Pretisha Zuvarli, sebelah sana Mbak Lula Kamal, sebelah sononya ada Mas Boy Abidin. Salam sehat. Salam sehat Bang Coki. Pemirsa, umur kita setiap hari bertambah dan jatah hidup kita semakin berkurang di bumi. Tetapi pemirsa, ada orang yang organ tubuhnya umurnya itu lebih tua daripada usia aslinya. Betul. Begitu ya? Oh, kok iso gitu? Kok bisa pemirsa? Itu akan jadi tema utama kita sebagai benang merah kita ngobrol hari ini. Sebetulnya kita kenapa sih sampai mesti harus gitu kelihatannya lebih muda? Nah, kita bicara kelihatan sama kita bicara organ tubuh nih pemirsa. Ini beda cerita sebetulnya. Yang direpotin orang biasanya adalah yang tampak luar ya. Pengennya kelihatan lebih muda. Sebenarnya tidak ada gunanya kalau kemudian tampakan lebih muda tapi organ tubuhnya ternyata menua dengan cepat. Jadi waktu kita bicara penuaan dini, konsep paling penting adalah bagaimana organ tubuh bisa kita pegang. Dia bisa minimal menuanya barengan sama usia KTP. Minimal ya. Kalau bisa lebih baik gimana? Dia bisa kita hambat nih. Kita bikin lebih lambat penuaannya dibanding KTP kita. Tahukah Anda bahwa usia organ tubuh tidak selalu sama dengan usia KTP? Apa yang sebenarnya bikin orang organ tubuhnya terlihat lebih tua dari usia KTP-nya? Atau dirasakan ya? Kan nggak terlihat. Nggak selalu dirasakan, tapi fungsi-fungsinya sudah mulai menurun. Ya biasanya ditandai dengan beberapa penyakit yang mulai bermunculan pemirsa. Apakah kemudian tekanan darahnya meningkat? Apakah kemudian metabolisme tubuhnya melambat? Ini semuanya bisa diketahui dari pemeriksaan medical check up tentunya ya. Jadi sebenarnya ini berkaitan dengan lifestyle atau pola hidup kita. Ya, bagaimana makan kita, bagaimana berat badan kita, bagaimana olahraga kita, bagaimana lingkungan sekitar kita, bagaimana radikal bebas masuk dalam tubuh kita. Semakin banyak pola hidup yang tidak sehat, akan semakin lebih cepat menua organ di dalam tubuh kita. Kalau luar mungkin bisa lah macam-macam ya, dengan teknologi macam-macam, dengan obat, dengan krim dan segala macam, terlihat lebih mudah. Tapi yang penting sebenarnya organ yang dalam. Ya, jadi dalam arti ya penuaan ini nggak cuma mempengaruhi kulit. Tampak luar bisa saja berbeda dengan tampak dalam. Tetapi yang kita ingin bahas adalah dampak penuaan terhadap organ vital. Permasalahannya adalah zaman sekarang paparan radikal bebas, gaya hidup yang tidak sehat, itu otomatis akan mempercepat proses penuaan dini. Dan ini adalah salah satu bentuk dampak penuaan pada organ otak. Di usia masih prima, otak kita itu lebih padat. Terlihat di dalamnya itu yang berwarna kehitaman itu lebih sedikit. Jadi volume otaknya masih bagus. Seiring dengan meningkatnya usia, masuk ke kelompok usia 56 sampai 65 tahun, kita sudah bisa melihat bahwa sudah ada penyusutan volume otak. Bertambah lagi usianya, masuk ke kelompok usia 70-an sampai 80-an, maka volume otaknya semakin menyusut.
dan semakin banyak ruang-ruang yang kosong. Dan makanya kita lihat kalau misal pada para lansia itu seringkali ditemukan adanya gangguan pada fungsi daya pikir, fungsi memori, atau bahasa sederhana yang sering kita sebut dengan kepikunan. Bisa bayangin nggak sih pemirsa, kalau zaman sekarang proses penuaan ini terjadi lebih cepat. Bisa saja loh yang gambaran 70-80-an ini terjadi pada orang-orang yang usianya jauh lebih di bawahnya. Contohnya adalah orang dengan kegemukan. Aliran darah menuju organ otak ini mengalami penurunan. Akhirnya apa yang terjadi? Proses penyusutan otak ini terjadi lebih cepat. Sama halnya ketika Anda terpapar radikal bebas yang begitu tinggi. Proses penyusutan ini terjadi dengan lebih cepat. Bicara mengenai penuaan, jangan cuma berpikiran bahwa kulitnya akan keriput, jangan. Tapi lebih berpikiran kepada semua organ-organ vital. Kita lihat jantung kita. Pembuluh darah waktu muda itu kelihatannya bagus. Jantungnya dilihat ya. Kalau jantung itu ada ototnya, dinding jantung itu. Ototnya juga kelihatan masih bagus. Begitu ototnya menebal, jantung kita fungsinya malah menurun. Ini pembuluh darah pas penuaan bisa dilihat lebih tebal. Tapi bukan cuma lebih tebal, ternyata permasalahan lebih jauh adalah dia akan lebih kaku. Dan ini akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat. Yang kedua, ada peradangan di dalam pembuluh darah kita. Jalan terus nih yang namanya stres oksidatif. Kebayangkan udah ada radikal bebas, stres oksidatif, apalagi yang akan kejadian di tubuh kita. Kita lihat lagi, yang namanya endotel ini pun akan mengalami penurunan fungsi. NO-nya akan berkurang, ya. Kemudian penebalan dinding sudah disebut-sebut dari tadi ya, dan tambahannya lagi adalah dindingnya menebal, terbentuk yang namanya plak, terjadi yang namanya arteriosklerosis, dan pembuluh darah jadi menyempit. Ujungnya yang ditakutkan adalah ada penyumbatan. Penyumbatan tergantung tempatnya di mana, di otak, di jantung, atau di organ lain yang juga vital dalam kehidupan kita. Mbak, Mas, apa sih yang bikin organ vital kita ini justru lebih tua daripada umur KTP kita? Ya, jadi mudahnya radikal bebas ini adalah zat-zat kecil yang merusak sel-sel tubuh kita dan dapat memicu terjadinya penyakit kronis maupun penuaan dini. Bisa berasal dari dalam tubuh kita sendiri maupun bisa berasal dari luar tubuh kita. Polusi udara misalkan, emang kita bisa gak bernapas? Kan gak bisa dong. Belum lagi makanan, minuman, udara, ini banyak sudah tercemar dengan mikroplastik. Nah, otomatis kita gak bisa mengandalkan tubuh kita sendiri untuk menghasilkan si pahlawan tadi. Kita harus pakai nih cara lain, yaitu dengan apa? Dengan suplementasi antioksidan untuk mencukupi kadar si pahlawan agar si pahlawannya bisa melawan si penjahatnya dengan baik. Ya, dan ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan. Untuk Anda yang sibuk ya, sebenarnya di Indonesia, negara tropis, sinar matahari itu kan sepanjang hari ada. Ya, buat Anda yang memang sering terpapar sinar matahari, hati-hati. Wah, saya terbebas dari radikal bebas, tidak ada polusi udara dan segala macam. Tapi sinar matahari itu pun merupakan suatu radikal bebas kalau dalam jumlah yang berlebihan. Jadi intinya gini, hidup sekarang kita sudah berteman dengan radikal bebas. Kita harus memastikan antioksidannya cukup untuk menenangkan supaya dia tidak merusak semua organ dalam tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana mendapatkan antioksidan yang cukup? Kalau tubuh nggak bisa menghasilkan, artinya pilihan tambahannya adalah suplementasi. Bisa jadi pemirsa sekarang bertanya-tanya ini. Jadi gimana caranya ngedapetin antioksidan? Dari mana sih sumber-sumber baiknya? Dan bisakah kita mendapatkannya secara simpel? Ya, mungkin secara sederhana mungkin yang pemirsa tahu selama ini adalah antioksidan itu makan sayur, buah. Ya, sebenarnya ada jenis antioksidan lain yang memang ya dia baik untuk menangkal radikal bebas. Ya, kita sebut adalah astaxanthin dari alga merah. Ya, kemudian dari pine bark ya, dari pohon pinus, kemudian dari bunga marigold, kemudian dari citrus. Ini semua adalah jenis antioksidan ya yang baik yang untuk menangkal radikal bebas yang masuk dalam tubuh kita. Dan ini juga harus dilengkapi juga dengan vitamin, mineral yang memang kebutuhan itu kita perlukan setiap harinya. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa sih mesti banyak-banyak, kenapa mesti macam-macam sih gitu. Ya, kenapa nggak satu aja gitu? Satu aja kan katanya kayak astaxanthin itu kan paling tinggi kastanya, udah rajanya antioksidan. Satu aja gimana? Gak bisa pemirsa, kenapa? Karena ternyata radikal bebasnya juga macam-macam. Ada yang dari pernafasan, ada yang dari karena tadi olahraga, belum yang metabolisme, belum yang polusi, jadi banyak, belum yang mikroplastik. Berarti kita punya juga antioksidan yang bermacam-macam buat menenangkan si radikal bebas tersebut. Tadi yang disebutkan oleh Mas Boy itu kan udah macam-macam yang disebutkan, tapi masih kurang. Kalau bisa punya 10
antioksidan macamnya supaya menyelesaikan permasalahan radikal bebas kita. Kita bisa mendapatkan itu semua dalam bentuk suplementasi. Suplementasi. Iya, kenapa harus dalam bentuk suplementasi? Pertama, karena berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, 96,7% warga Indonesia kurang makan sayur dan buah. Padahal kita tahu antioksidan itu banyakkan di sayur dan di buah. Berarti kita ada di dalam fase kita kekurangan antioksidan. Ditambah lagi nih, seiring dengan meningkatnya usia, penuaan organ vital terjadi. Tetapi nggak cuma itu aja. Penyerapan di saluran cerna kita juga mengalami penurunan. Oleh sebab itu, cukupi kebutuhan antioksidan kita bisa kita dapatkan dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat. Saya kasih triknya ya, tips dan trik kalau kemudian mencari suplementasi. Yang pertama, pastikan lengkap pemirsa, supaya hidup kita jadi lebih mudah, efisien kan. Kita ambil 1 tablet, selesai sudah semua. Ada antioksidan yang macam-macam, ada vitamin, ada mineral. Yang kedua, yang kayaknya kadang-kadang nggak dipikirkan oleh kita semua adalah daya larut. Jadi gini pemirsa, sebelum bisa diserap, dia harus larut terlebih dahulu. Nah kalau larutnya aja cuma separuh, gimana mau diserap? Pastikan penyerapannya bagus. Larutnya bisa sampai di atas 95%. Harus dipastikan bahwa produksinya memang ini diawasi dengan ketat ya, dari A sampai Z ya. Jadi ada badan yang mengawasi, yang melakukan pengawasan dalam proses produksinya. Kemudian berikutnya juga perlu diperhatikan bahwa bahan-bahan yang digunakan ini memang sudah bahan-bahan yang terbaik ya. Jadi tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, tidak mengandung obat-obatan yang kemudian malah mengganggu atau kesehatan tubuh kita. Kemudian memastikan ya, kalau kita di Indonesia ini sudah lulus dari uji Badan POM. Tapi ngomong-ngomong soal terpapar radikal bebas, kita hidup di bumi masih bersyukur ya. Artinya semua orang kan hidupnya di bumi gitu ya. Iya. Tapi bagaimana dengan rekan-rekan kita yang punya profesi khusus, misalnya dia harus terbang ke luar angkasa, dan mereka semua adalah orang yang berisiko terpapar radikal bebas terbesar jumlahnya paling dominan. Maksudnya Bang Cok ini astronot, betul ya? Astronot. Nah, iya, jadi 10 jenis antioksidan ini memang ada alasannya pemirsa. Jadi begini ya, 10 jenis ini awalnya diciptakan untuk para astronot, untuk melindungi kesehatan dari si para astronot. Tetapi kalau kita tarik ke sini sekarang ya, sebenarnya yang terpapar radikal bebas ini nggak cuma astronot, kita semua juga terpapar radikal bebas yang sangat tinggi untuk saat ini. Oleh sebab itu kebutuhan akan 10 jenis antioksidan ini nggak cuma astronot pemirsa, tapi kita semua, khususnya untuk orang dengan penyakit kronis, pasien diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, orang-orang yang pernah mengalami komplikasi seperti serangan jantung, serangan stroke, tambah lagi lansia. Kita tahu betul bahwa lansia ini mengalami gangguan dalam mengunyah, gangguan dalam proses makan, gangguan dalam proses penyerapan makanan di saluran cerna. Oleh sebab itu, kaum-kaum rentan yang tadi sudah saya sebutkan, jangan lupa cukupi kebutuhan antioksidan dengan mengonsumsi suplementasi yang tepat. Terlebih lagi ketika suplementasi yang mengandung 10 jenis antioksidan sudah dikonsumsi oleh para astronot, maka kualitasnya pasti bermutu tinggi, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh kita semua. Berdasarkan penjelasan barusan, ternyata ada suplemen yang memang awalnya didesain atau dibuat khusus untuk para astronot ketika mereka harus menghadapi paparan radikal bebas di luar angkasa. Sekarang suplemen itu ada di Indonesia. Kita semua membutuhkannya karena kita juga nggak bisa menghindari paparan radikal bebas. Pemirsa, sehari-hari lengkapi kehidupan kita dengan 2 tablet Evolife AS10. Ada 10 kandungan antioksidan, multivitamin dan mineral yang lengkap. Suplemen Evolife AS10 memiliki beberapa syarat yang memang penting bagi kita untuk ketahui dalam memilih suplementasi. Yang pertama, Pharma IQ Manufacturing, uji kualitas mutu tinggi. Yang kedua adalah Biorelease Technology, daya larut dalam tubuhnya itu lebih daripada 95%. Berarti terserap sempurna dan maksimal. BSCG Certified Drug Free, bebas dari bahan kimia obat, dan karena kita semua hidup dalam lingkup NKRI, maka sudah lulus uji BPOM. Itu yang membuat Anda tenang. Siapa saja yang butuh suplemen Evolife AS10 ini? Kita semua pemirsa. Kita semua, Anda dan saya. Oleh sebab itu segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 dengan cara menghubungi kami di nomor yang muncul di layar kaca. Ada tim call center dari Gogomall yang siap untuk menjelaskan lebih detail kepada Anda, baik itu mengenai Evolife AS10 maupun cara mendapatkannya. Pemirsa, saya ajak Anda
bersemangat. Tangkal radikal bebas, tingkatkan kesehatan, cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolife AS10 sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, hari ini kita sementara udah belajar nih mengenai alasan kenapa organ vital kita yang di dalam tubuh ini yang nggak kelihatan kasat mata justru umurnya bisa lebih cepat tua ketimbang usia KTP kita. Dan ternyata faktor utamanya adalah ada radikal bebas di sekitar kita yang nggak bisa kita hindari. Nah, sekarang ini pemirsa, saya ingin ajak Anda juga untuk belajar mengenai penyakit kronis. Tahukah Anda bahwa penyakit kronis mempengaruhi penuaan? Waktu bicara penyakit kronis, apa sih yang terjadi? Kita sebutin apa sih? Dari mulai hipertensi, diabetes, kolesterol yang tinggi. Itu kronis semua tuh ya? Semua tuh permasalahan. Dan biasanya semua berhubungan juga sama darah, pembuluh darah, sel-sel tubuh, semua kena semua ya. Ini semua ternyata akan menyebabkan yang namanya stres oksidatif. Stres oksidatif. Stres oksidatif ini nih ya, kemudian akan menyebabkan penuaan dini tadi. Waktu dia menyebabkan fungsi-fungsi organ tubuh jadi turun. Waktu fungsinya turun, baru nanti kita rasakan. Tapi kan di ujung jalan, yang harusnya kita kerjakan adalah bagaimana waktu proses ini berjalan, kita intervensi. Supaya kemudian tidak merusak organ tubuh kita. Pastikan minimal nih pemirsa, kalau memang umur kita 30-an, ya organ vital kita 30-an. Sesuai lah. Sesuai. Ya, kalau disebut dengan penyakit kronis, ini satu definisi adalah penyakit yang sudah lebih dari 2 minggu. Ya, jadi penyakit kronis tadi katakan Mbak Lula juga bisa juga penyakit-penyakit infeksi yang kronis. Misalnya penyakit TBC, ya, itu kan suatu proses penyakit infeksi yang kemudian prosesnya lama. Ini juga akan membuat sel-sel tubuh kita menjadi rusak dan kemudian terjadilah proses penuaan pada tubuh kita. Ya, masih banyak lagi penyakit kronis lainnya yang kemudian menyebabkan sel-sel tubuh kita ya terpapar radikal bebas. Ya, kemudian jadi umurnya masih 30 tapi sel-selnya sudah seperti usia 40 atau 50 dan ini akan membuat kualitas hidup kita menjadi tidak baik atau menurun. Iya, salah satu bentuk penyakit kronis yang sering dialami oleh warga Indonesia itu ada 2. Satu hipertensi. 1 dari 3 penduduk dewasa Indonesia mengalami hipertensi. Lalu yang kedua adalah yang kasusnya lagi meningkat, obesitas. Sebenarnya bukan kita lihat dari berat badan saja, tetapi komposisi lemak tubuh yang meningkat ini tentunya akan mempercepat penuaan organ. Saya kasih contoh, ada data yang menunjukkan orang obesitas itu volume otaknya berkurang 8% dibandingkan orang seusianya yang tanpa obesitas. Obesitas bisa kita cegah. Bagaimana dengan paparan radikal bebas yang ada di mana-mana? Polusi udara, mikroplastik. Terkadang kita nggak bisa memilih udara yang mau kita hirup. Terkadang kita juga nggak bisa memilih sumber air mana yang mau kita minum. Benar. Nah, oleh sebab itu kita harus lebih bijak dalam menjaga kesehatan kita. Ya, belum lagi sekarang sudah mulai ada wacana adanya peningkatan virus monkeypox. Ya, ini juga suatu kondisi yang juga harus kita waspadai. Artinya apa? Gimana sih supaya badan kita ini bisa tahan terhadap paparan-paparan radikal bebas, apakah itu berupa polusi udara dan segala macam, termasuk virus, bakteri, kuman-kuman yang masuk dalam tubuh kita. Maka kita harus menangkalnya, harus menjaganya, mensenjatai tubuh kita dengan konsumsi antioksidan. Jadi kalau orang punya penyakit kronis, mana dulu yang harus diatasi? Apakah suplementasi antioksidannya dulu yang dimasukkan atau mengatasi masalah? Dua-duanya, setuju. Nggak bisa sendirian saja sebetulnya. Karena itu pemirsa, kenapa kalau kemudian lagi sakit biasanya penyedia layanan kesehatan suka memberikan tambahan vitamin, antioksidan, mineral, suplementasi. Kenapa? Untuk mempercepat pemulihan. Jadi dia bantu sekalian pemulihannya dipercepat dan dia jaga sel tubuhnya jangan sampai rusak. Jadi kalau ada yang penyakit kronis harus dua-duanya, jangan salah. Yang nggak sakit aja harus kok gitu. Benar. Pada dasarnya suplementasi antioksidan ini bermanfaat untuk yang pertama, dia melawan radikal bebas. Lalu yang kedua adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh.
Sistem kekebalan tubuh kita ini bermanfaat untuk melawan kuman dan juga melawan sel-sel kanker, sehingga bisa membantu mencegah terjadinya penyakit kanker. Lalu yang pasti adalah mencegah terjadinya berbagai macam penyakit komplikasi dan tentunya membantu proses pemulihan dengan lebih baik. Saya coba perinci, misalkan pada pasien diabetes seringkali ditemui ada resistensi insulin, di mana tubuh kebal dengan hormon insulin yang diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Nah, ada loh antioksidan yang bisa membantu memperbaiki kejadian tersebut. Contohnya adalah inositol, L-cysteine, astaxanthin. Mereka bertiga dapat membantu memperbaiki sensitivitas insulin, membuat tubuh yang tadinya lemot terhadap hormon insulin menjadi lebih cepat tanggap sehingga membantu kadar gula darahnya lebih terkendali. Contoh yang lain hipertensi. Kita tahu hipertensi ini ada kekakuan pembuluh darah. Salah satu manfaat dari astaxanthin dan kulit pohon pinus adalah dia membantu melenturkan pembuluh darah, menjaga kesehatan organ jantung dan juga organ otak. Nah, ada salah satu jenis antioksidan yang dibutuhkan oleh pasien stroke agar proses pemulihannya bisa berjalan dengan lebih baik. Selain astaxanthin yaitu kolin bitartrat. Nah, kolin ini merupakan salah satu jenis antioksidan yang bisa membantu komunikasi antar sel saraf dengan lebih baik. Jadi, ketika pasien stroke ini berjuang untuk pulih, jangan lupa konsumsi juga suplementasi antioksidan yang mengandung astaxanthin, kulit pohon pinus, bunga marigold, ada juga buah-buahan sitrus dan juga tambahannya adalah kolin bitartrat. Ini kalau bicara jumlah-jumlah yang tadi sudah disampaikan itu, bahan-bahannya, berarti kita juga makannya harus dalam satu kesatuan utuh ya. Bukan hari ini pine bark, besok marigold, besok lagi astaxanthin. Nggak bisa, itu harus menjadi satu Sebetulnya kesatuan. boleh nggak kita makan begitu? Ya boleh, tapi kan nanti hitung-hitungannya masih kurang juga dong. Bayangin nih ya, Mas Yoki nih ya, kita kena radikal bebasnya bermacam-macam. Sehari saja kita bisa dapat barangkali 5 macam atau 10 macam. Kalau antioksidannya cuma satu yang kita siapkan, bisa nggak sih melawan yang bermacam-macam? Tentu tidak. Berarti kan semuanya harus dikonsumsi setiap hari. Untuk para kaula muda yang sedang menyaksikan acara ini ya, kita paham betul bahwa penuaan dini ini benar-benar terjadi di sekitar kita. Buktinya, usia muda sekarang bukan jadi jaminan. Banyak anak usia muda mengalami penyakit-penyakit kronis. Ini adalah bukti nyata bahwa penuaan dini terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama tangkal radikal bebas, kita cegah penuaan dini, cegah penyakit kronis dengan mengonsumsi suplementasi antioksidan yang tepat dari sekarang. Oleh sebab itu, tetaplah bergerak, teruslah mengupayakan kesehatan Anda, dan jangan lupakan untuk mengonsumsi 2 tablet Evolife AS10 setiap hari. Dengan cara demikian, maka kebutuhan antioksidan dalam tubuh Anda akan terpenuhi. Ini yang diperlukan oleh tubuh. Benar, antioksidan, 10 kandungannya, termasuk multivitamin dan juga mineral yang lengkap. Kenapa 2 tablet Evolife AS10? Karena pada awalnya, suplemen ini diformulasikan bagi astronot, profesi yang langka, di mana ketika mereka tugas di luar angkasa, mereka akan terkena paparan radikal bebas yang begitu tinggi. Dan perlu suplemen itu dikonsumsi guna memelihara kesehatan mereka. Sekarang kabar baik buat kita semua, Evolife AS10 sudah hadir di Indonesia. Kita semua bisa merasakan manfaatnya. Suplemen Evolife AS10 meliputi beberapa syarat kenapa harus mengerucut ke suplemen ini. 1, Pharma IQ Manufacturing, uji kualitas mutu tinggi. Kemudian ada yang namanya Biorelease Technology, yaitu daya larut dalam tubuh lebih dari 95%. Kemudian yang ketiga, BSCG Certified Drug Free. Suplemen ini bebas dari bahan kimia obat. Dan yang keempat adalah sudah lulus uji Badan POM. Yang membutuhkan suplemen Evolife AS10 bukan hanya para astronot, tetapi juga kita lintas profesi. Yang sekarang nonton pengen tetap aktif, pemirsa, segera konsumsi dan dapatkan suplemen Evolife AS10 lewat nomor telepon yang muncul di layar kaca, dan izinkan tim call center Gogomall lebih lanjut mengedukasi Anda sambil membimbing Anda tentang bagaimana mendapatkannya. Pemirsa, semangat ya. Tangkal radikal bebas. Tingkatkan kesehatan kita, cegah penuaan dini dan penyakit kronis dengan Evolife AS10 sekarang juga.
Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.